Begini, harga pasaran emang 200 juta. Cuman yang 100 jutanya itu harga tetangga saya. Tetangga saya baik banget, tetangga saya soleh banget. Ente nggak bakal nemu deh tetangga model kayak begitu. Nah, tetangga aja ada harganya, Bu. Pagi-pagi nyetel. Janda mana? Janda mau kenceng banget, mana speaker mau kuping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada Ustaz dan Cik, cik, cik. Sudah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu apa kabar semua, Bu? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah limpahkan sehat, berkah, kuat iman yang alhamdulillah pagi menjelang siang ini dengan modal yang Allah berikan kepada kita, Allah mudahkan langkah kaki kita ke tempat yang mulia ini, di taman-taman di antara taman-taman surganya Allah. Mudah-mudahan segala niat kita datang dari rumah menuju tempat yang mulia ini dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang tetap istiqamah hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Wasiat Rasulun Nisa yang ditulis oleh Syekh Adil Fatih Abdullah. Sebelum kita memulainya, mari kita kirimkan Fatihah kepada penulis kitab ini. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat berkah kepada beliau. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kembali kita mengkaji kitab Wasiat Rasulun Nisa atau wasiat-wasiat Nabi kepada kaum wanita, yang bimbingan demi bimbingan, nasihat demi nasihat, wasiat demi wasiat sudah kita sama-sama fahami dan kita kaji bersama. Mudah-mudahan setiap yang dibimbing oleh Nabi SAW melalui wasiat dan hadis-hadisnya itu menambah kualitas akhlak kita, menguatkan iman kita dan memperteguh hati kita, agar mudah-mudahan itu semua menjadi jalan bagi kita. Allah berikan kepada kita kematian yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang dimuliakan Allah, kali ini kita sudah sampai pada bab
salinglah memberi hadiah. Tapi sebenarnya judul bab aslinya itu adalah fala tastahinu bi ni'mati jarikum walau qalilan. Judul kitab, judul aslinya. Jangan meremehkan pemberian tetangga ya, kepadamu walaupun sedikit itu. Jadi judul aslinya begitu. Jangan pernah meremehkan pemberian tetangga atau saudara meskipun pemberiannya sedikit. Gitu. Ini wasiat dari Nabi SAW, nasihat dari Nabi SAW. Yang kedua tentang kalau sampai kita di bab berikutnya, di bab ke-31, itu judulnya adalah, judul aslinya Nisa'u fil jannah wa nisa'u fin nar. Perempuan atau wanita-wanita surga dan wanita-wanita ahli neraka. Gitu. Tapi sebenarnya hadis itu berbicara tentang adab-adab bertetangga ya. Maka saya kasih judul adab-adab bertetangga. Baik, di bagian yang pertama terlebih dahulu di bab ke-30, judul babnya adalah fala tastahinu bi ni'mati jarikum walau qalilan. Artinya ini berkaitan tentang masalah hadiah ya. Berkaitan tentang masalah hadiah atau sedekah atau pemberian dari seseorang kepada orang lain. Maka di dalam bab ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat kepada para wanita khususnya untuk tidak meremehkan pemberian siapapun, sekecil apapun. Karena hakikatnya pemberian itu adalah kebaikan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jadi sebesar biji zarah itu akan ditimbang oleh Allah. Jika dikasihnya banyak, bersyukur, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah melapangkan rezekinya, kan begitu? Dikasihnya sedikit, bersyukur, alhamdulillah, karena yang sedikit itu ya nanti akan ditimbang sesuai dengan keadilan hukum Allah di hari kiamat. Walaupun sedikit, ya, walaupun sedikit yang diberikan. Wasiatnya adalah hadis ini ya berkaitan tentang seorang muslimah ya. Ya nisa al-muslimati la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin ya. Wahai kaum muslimah atau para wanita, jangan sekali-kali kalian itu meremehkan pemberian kepada tetangga ya. Walaupun berupa kerikil kambing. Maksudnya apa ya, pemberian itu kecil seperti kerikil kambing itu maksudnya ya kecil lah, tidak ternilai ya. Mungkin kita anggap ini nggak punya nilai apa-apa, tetapi hadis ini justru kita diminta untuk menghargai setiap kebaikan yang diberikan oleh tetangga kita, saudara kita, atau siapapun yang memberikan kebaikan itu. Ini perintah. Maka ada beberapa adab seseorang itu kalau menerima hadiah, pemberian, atau pertolongan. Yang pertama, balaslah dengan pemberian yang serupa atau lebih. Jadi ini perintah juga, sunnah juga. Jadi kalau dikasih sesuatu, makanya orang-orang dulu tuh biasa, kalau ada tetangga bawa makanan, bawa piring, ya, piringnya nggak langsung dibalikin. Nanti berapa hari kalau dia udah punya uang, udah punya sesuatu yang bisa dibales lagi itu dengan mengirimkan piringnya. Ini mau ngembaliin piring kalau bahasa orang dulu. Padahal piringnya itu sudah ada isinya. Jadi ini bagian yang disunahkan oleh Nabi, membalas dengan sesuatu yang semisal atau membalas dengan sesuatu yang lebih baik. Ya, kalau dikasihnya mangga dibalas dengan duren misalnya gitu, umpama ini mah contoh gitu. Itu kan yang lebih baik. Ya. Atau kalau tidak bisa membalasnya, tidak juga bisa memberinya karena memang dia juga yang memberikan juga tidak berharap balasan ya, karena memang merasa memang hanya sekedar membantu saja, meringankan beban saudara, tetangga dan lain sebagainya. Maka hendaklah yang diberi itu mengucapkan terima kasih ya, atau mendoakannya seperti misalnya jazakumullahu khairan gitu ya. Ucapan-ucapan semacam ini ucapan sunnah. Ngucapin terima kasih boleh sama saja gitu ya. Maknanya sama. Kalau bahasa Arab syukron.
terima kasih, jawab afwan itu. Kemudian kalau sesama perempuan jazakillah khair ya. Kalau ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga besarnya jazakumullah, itu jazakumullahu khairan gitu ya. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua, atau jazakillah khair, semoga engkau membalas, Allah membalas kebaikan engkau dengan kebaikan yang serupa atau yang lebih, kan gitu. Ucapan terima kasih. Atau juga yang ketiga adalah mendoakan tanpa sepengetahuan. Ya, misalnya di waktu-waktu istijabah doa karena dia sudah berbuat baik, kita doakan ya Allah berikan keberkahan dalam kehidupan orang tersebut, berikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah kepada orang tersebut ya, atau doa-doa kebaikan. Jangan malah ngecelek ya. Ini ngasih yang bener aja, ngasih begini, jangan. Ini perintah Nabi, jangan mencela, jangan meremehkan pemberian saudara kita, tetangga kita, walaupun pemberiannya kecil. Nah, ya. Kenapa? Karena ini kebaikan, ini hadiah, ini sunnah. Antar sesama mukmin, mukminah, tetangga antar tetangga itu disunahkan kita untuk saling memberi hadiah. Maka kata Nabi, tahaddu tahabbu. Salinglah kalian memberi hadiah, maka kalian akan muncul rasa cinta di antara kalian. Nah, ini kan orang tuh kalau sudah dikasih, sudah dibantu, rasanya sulit sekali orang untuk berlaku buruk padanya atau mendengki kepadanya. Kalaupun dulu pernah mendengki, mungkin begitu kita kasih satu hadiah itu biasanya penyakit itu hilang. Sekali mungkin masih ada lah sisa sedikit, mungkin karena dendam atau mungkin ada karena kemarahan yang belum selesai. Sekali, tapi kalau dikasih lagi biasanya sembuh. Ya, kita kasih lagi, terus diomongin lagi kejelekan kita di mana-mana, kasih lagi 2 kali, kasih lagi, nanti dengan itu dia akan sembuh sendiri. Nah, ini memang terapi dahsyat dari Nabi. Tahaddu tahabbu, salinglah kalian memberi hadiah, maka dengan itu kalian akan muncul rasa cinta. Bayangkan, orang yang benci saja bisa cinta, apalagi yang sebelumnya sudah saling cinta. Dengan hadiah itu bisa semakin memperkuat rasa cinta. Sama dengan suami istri juga begitu ya, rasanya beda gitu kalau suami tahu pulang bawa bungkusan. Sebenarnya dia bisa beli kan di Gojek bisa, tapi kalau yang bawa suami itu ada kesan yang mendalam gitu. Memang hadiah itu punya makna tersendiri gitu. Makanya Rasulullah SAW itu selalu menyuburkan budaya saling memberi hadiah antar sahabat Nabi, itu biasa. Saling memberi hadiah, saling menolong, itu sesuatu tradisi Islam yang dari dulu Rasulullah, para sahabat memberikan contoh itu semua. Ya. Bahkan saat anak muda bernama Ali bin Abi Thalib datang melamar, dulu sebenarnya sudah ada yang mau melamar Fatimah selain Ali ya. Ada juga misalnya Utsman pernah hampir melamar, atau mungkin siapa lagi, Umar pernah hampir melamar. Karena menganggap pernikahan itu bagi sebagian sahabat itu tidak hanya sekedar mengikatkan 2 insan yang saling mencintai, tetapi di masa sahabat pernikahan itu juga bisa saling menumbuhkan rasa cinta antar 2 keluarga besar. Itu dulu tradisinya begitu. Makanya antar mereka itu tahu kalau nikahin anak Nabi berarti dia akan mendapatkan posisi dan tempat istimewa di sisi Rasulullah. Niatnya begitu para sahabat Nabi. Tapi nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani. Siapalah yang berani melamar seorang putri yang seorang anak Rasulullah SAW yang penuh kewibawaan luar biasa. Akhirnya Ali bin Abi Thalib didorong-dorong lah sama sahabat yang lain. Kayaknya ente deh yang pantas deh gitu kalau bahasa kita. Udah maju aja dulu. Nanti bagaimana nanti ada jalan dari Rasulullah begitu kan. Akhirnya mereka dengan memberanikan diri, Ali bin Abi Thalib yang statusnya sebagai sepupu Rasulullah SAW, yang tidak lain adalah sepupu Rasulullah, itu memberanikan diri melamar Fatimah. Gitu melamar, kata Rasulullah, kamu punya apa untuk dijadikan mahar? Kata Ali, saya Rasulullah kan tahu, engkau kan tahu ya Rasul, saya ini pemuda yang miskin, gitu, nggak punya apa-apa. Maka muncullah hadis Nabi, berikanlah mahar walaupun hanya dengan seutas cincin dari besi. Artinya mahar itu penting. Gitu. Artinya kalau ada hadis yang mengatakan bahwa
sebaik-baik wanita adalah yang paling ringan maharnya. Tentu yang disebut dengan paling ringan itu adalah sesuai dengan kemampuan yang memberi mahar. Maksud ringan di situ. Jangan diartikan paling ringan itu selalu bentuknya yang kecil. Yang paling ringan dianggap misalnya dengan cincin hadiah ciki gitu ya, misalnya gitu. Paling ringan. Jangan diterjemahkan begitu ya. Yang paling ringan itu artinya memang yang mampu, si laki-laki ini mampu dan merasa ringan. Kalau dia ringan memberikan mahar Mercedes-Benz, ya ringan. Kalau dia ringan memberikan rumah, ya ringan gitu. Ya ringan itu jangan diterjemahkan kecil gitu ya. Ringan itu sesuatu yang memang mudah untuk dicapai oleh seorang suami gitu. Ya kalaupun susah-susah sedikit nggak apa-apa lah, diperjuangkan, nggak ada masalah gitu kalau urusan mahar. Maka akhirnya dengan wajah yang lesu, baik ya Rasulullah, saya pulang terlebih dahulu. Nah di perjalanan itu ketemulah dengan Utsman bin Affan. Ya, kita tahu siapa Utsman, orang kaya raya. Dari mana ente Ali gitu kalau bahasa kita. Nah, itu tadi saya beranikan diri untuk mahar. Wah bagus katanya. Itu yang diharap-harap semua orang gitu. Karena memang gak ada yang pantas untuk mendampingi Fatimah putri Nabi kecuali Ali bin Abi Thalib. Ilmunya tinggi, akhlaknya bagus, dekat dengan Nabi gitu. Artinya yang pede dengan melamar itu memang Ali bin Abi Thalib. Maka dengan apa kau melamarnya, kata Utsman? Itu dia masalahnya. Saya lagi mikir nih, Rasul minta mahar, saya belum ada buat mahar. Gini aja, kapan resepsinya? Kapan pernikahannya? Rencana dari obrolan tadi itu tanggal sekian gitu kalau bahasanya. Gini saja ya, kata Utsman. Dulu masih inget nggak kamu punya baju? Nah, ini perkataan sebelum pulang, mohon maaf, ini perkataan sebelum dia berjumpa dengan Utsman. Rasulullah yang bertanya itu. Kalau nggak ada mahar, ini ada baju besi, baju perang, mahal harganya, ya. Dan ini aku serahkan untukmu, aku berikan, kata Rasulullah kepadamu, untuk dijadikan mahar. Jadi begitu, saking misalnya. Pulang kan dia dapat nih mahar, cuman bingung mau resepsi pakai apa. Ketemu Utsman. Nah, kata Utsman, gini saja ya. Anggap saja ini hadiah, diberikan berapa dinar. Ini hadiah, anggap saja ini hadiah pernikahan. Anggap saja ini hadiah pernikahan. Diberikan oleh Utsman sekian dinar untuk mengadakan acara resepsi pernikahannya Ali bin Abi Thalib dan Fatimah radhiyallahu anha. Jadi dulu saling memberi hadiah itu merupakan sebuah tradisi yang itu saling meringankan beban antar sesama mukmin, saling mengikat hati gitu. Tidak penting besar atau kecil pemberian itu. Yang paling penting adalah ketulusannya untuk memberi. Begitu. Nah, cuma karena sekarang ini di tradisi kita segala-galanya sudah serba terbuka, dunia entertain sehingga orang mudah melihat segala sesuatunya tanpa tabir sedikit pun. Sehingga orang merasa kalau saya punyanya sedikit, malu mau ngasih orang gitu. Karena kalau kita lihat di entertain, di media sosial misalnya, orang kalau ngasih hadiah dengan hadiah yang mewah-mewah gitu ya, dengan surprise yang keren-keren gitu, seolah-olah yang namanya ngasih hadiah itu begitu bentuknya. Padahal Nabi menghancurkan pandangan semacam itu. Enggak penting, bukan soal banyak dan sedikitnya. Maka ada dua contoh wanita dalam persoalan memberikan sedekah dan hadiah. Yang pertama kakaknya, namanya Asma binti Abu Bakar. Yang kedua adiknya, namanya Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi. Ini cara ngasih sedekahnya saya pernah sampaikan. Ini cara ngasih sedekahnya beda. Modelnya, kan orang ngasih sedekah, ngasih hadiah atau ngasih apapun kepada saudara, membantu, menolong, itu caranya kan beda-beda. Kalau Asma itu dia pokoknya berapapun yang Allah kasih rezeki sama dia langsung keluarin gitu. Itu tipenya Asma. Jadi nggak malu-malu, walaupun sedikit dia dapat sedikit langsung dikasih ke orang. Begitu Asma binti Abu Bakar. Karena Asma berkeyakinan bahwa waktu itu tidak bisa ditunda, kebaikan tidak bisa ditunda, ya. Dan dia juga meyakini bahwa kematian juga tidak bisa ditunda. Kapan waktu kalau kita punya niat baik, kalau ditunda khawatir
kita sudah sampai umur dan ajalnya. Kita nggak ada yang tahu. Maka Asma ini tipenya. Tapi ada tipe yang seperti Aisyah. Aisyah itu ngumpulin dulu. Ya, dia ngumpulin dulu. Ada uang berapa dikumpulin. Nanti begitu banyak dikasih ke orang. Begitu. Nah, ini tipenya Aisyah. Dua-duanya sama-sama ada yang mendukung. Nah, yang dibahas di dalam wasiat Nabi ini adalah si penerimanya. Si penerimanya. Hendaklah engkau jangan seperti orang yang tidak bersyukur atas nikmat Allah. Ya. Maka kata Nabi, siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka sungguh dia tidak akan bersyukur kepadaku. Jadi maksudnya susah bersyukur kepada Allah kalau sama manusia saja dia nggak bisa bersyukur. Jadi pandai-pandai mengucapkan terima kasih, pandai-pandai mengucapkan jazakallah khair atau jazakillah khair. Jadi ini kebiasaan atau mendoakan ya, barakallah fi ahlik wa malik, itu kan doa sunnahnya begitu. Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu atas malik wa ahlik, gitu ya, atas hartamu dan keluargamu. Ini sunnah, jadi mendoakan. Ya, jangan sampai gara-gara kita punya uang mungkin ya pas-pasan saja segini, kita malu ya karena yang lain ngasih. Karena di kita tuh sekarang udah jadi tradisi. Yang namanya sumbangan-sumbangan masjid aja selalu yang dipampang nominalnya yang gede-gede, sehingga yang kecil malu mau ngasih ya. Iya, ini kayak jadi tradisi gitu untuk mengeruk sebenarnya tujuannya memotivasi sih ya, memotivasi seseorang, tetapi akhirnya orang-orang yang mungkin punya kemampuan terbatas dia tidak bisa. Padahal untuk bangun masjid saja kata Rasulullah SAW, bahkan satu butir pasir pun yang kau berikan kepada masjid itu, nanti di yaumil kiamah dia akan menjadi istana di surganya Allah. Urusan kecil saja tidak dianggap kecil kalau itu ikhlas memberikannya. Begitu. Nah, yang dibahas dalam hadis ini adalah berkaitan tentang si penerima. Nah, ini kaitannya masalah hadiah, menghadiahi. Maka Nabi SAW mengatakan tasaffahu yazhabul ghillun. Saling bersalaman kalian. Salaman, kalau ketemu ya salaman. Ya, kalau sesama mahrim ya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Maka kata Nabi SAW, yazhabu ghillu. Hilanglah kedengkian di antara kalian. Jadi kalau ada yang kayaknya dengki-dengki sama kita, udah samperin aja salaman. Sambil senyumin. Assalamualaikum, kemana aja ibu? Ya Allah, saya kangen sama ibu gitu. Tentu langsung, walaupun masih ada keki-kekinya begitu, apaan sih gaya-gaya banget gitu. Nah, nanti besok ketemu lagi salaman, nanti hilang dengki itu ya. Wa tahaddu tahabbu ya, maka salinglah kalian memberi hadiah, maka akan muncul rasa cinta di antara kalian dan hilanglah wa tazhabu syakhna'u, akan hilang rasa benci pada orang yang diberikan hadiah itu. Dan ini obat mujarab, kalau ada yang dengki kasih hadiah. Ya, nggak penting besar atau kecil pemberian kita, yang penting kita niat tulus memberikan hadiah pada orang lain. Ini ada dampak dan pengaruhnya. Nah, sekarang kaitannya masalah adab di dalam memberi hadiah. Ya. Adabul mahdi ru'uyatul fadli lil mahdiyi ilaihi. Ini penyampaian ini disampaikan Imam Al-Ghazali ya di dalam kitab Al-Adab fi ad-Din, Majmu'atul Rasail Imam Ghazali. Beliau mengatakan memandang utama kepada orang yang diberi hadiah. Ini adab yang pertama. Ya. Memandang utama kepada orang yang diberi hadiah. Jadi kalau ngasih itu jangan ngerendahin. Jangan memberikan sesuatu kayak ada pandangan, ada merasa orang direndahkan. Karena orang ketika dibantu itu sensitifnya luar biasa bu hatinya. Ya. Sensitif sekali. Makanya berikanlah sesuatu itu dengan sesuatu yang dengan tampilan wajah yang tulus, memberikan tanpa mengharapkan apapun dari pemberian itu. Ini adab pertama. Kemudian yang kedua, wa izharu suru bil qabuli minhul laha. Memperlihatkan rasa senang pada waktu menyerahkan hadiah. Jadi melihat wajahnya itu senang. Gitu. Maka ini juga ciri-ciri budak dunia, Bu. Dianggap budak dunia itu kalau dia mendapatkan hadiah dia senang, itu dianggap budak dunia. Tapi kalau memberi hadiah, dia sedih. Dianggap sesuatu telah berkurang dari hartanya.
Sehingga apa? Ketika memberikan itu dianggap, wah rugi saya. Wah hilang sebagian harta saya. Enggak. Seharusnya dia menampilkan wajah yang senang. Sehingga si penerima itu pun juga akan langsung masuk ke dalam hatinya. Begitu masuk ke dalam hatinya, apalagi yang diberikan itu guru, orang tua, orang yang dituakan, ya, kemudian siapa lagi, ya, dianggap itu begitu masuk, atau bibi atau paman, begitu diberikan hadiah masuk ke dalam hatinya, keluar meluncur dari lisannya doa, nyampe langsung ke Allah, masya Allah, berkah hidup kita, Bu, insya Allah, ya. Kemudian wa syukri 'inda ru'yatil muhdi ilaihi wal istiqlali laha wa in kasurat, ya. Dan mengikhlaskan hadiah tersebut, ya, walaupun yang diberikannya banyak, ikhlas. Jangan suka mengungkit-ungkit, ya, jangan suka mengungkit-ungkit. Wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza, kata Allah dalam surah Al-Baqarah. Jangan kamu suka mengungkit-ungkit. Wala tubtilu, ya, jangan suka mengungkit-ungkit secara batil hadiah atau sedekah yang kamu berikan kepada orang lain. Bil manni wal adza, ay al manni wal adza maknanya adalah ngungkit di saat orangnya tidak ada. Itu makna bil manni wal adza. Kalau lagi ada bukan ngungkit namanya, ya. Tapi kalau orangnya nggak ada, dia ngungkit-ngungkit. Dia ngomong di hadapan orang lain begini, ngomong ke tetangga sebelah begini, ngomong ke saudara begini, jadi ngungkit-ngungkit. Kenapa? Kenapa dia bisa ngungkit-ngungkit? Boleh jadi karena ada selek, ada masalah. Muncullah kemudian mengungkit-ngungkit masa lalunya. Nah, perkara ini perkara yang diperingatkan oleh Al-Quran. Sebab pasti Quran nyebutnya bil manni wal adza. Dan itu akan menyakiti si penerima, kata Quran. Pasti tersinggung, Bu. Setiap orang yang pernah ditolong, dibantu, ya, tiba-tiba ada satu ucapan saja terdengar di telinganya, dia mengungkit kebaikannya, itu pasti akan menyinggung perasaan orang yang pernah menerima. Ingat, Bu, ya, kalau sudah nyinggung perasaan orang, urusan hisapnya agak ribet. Ibu kalau nyinggung Allah, istighfar sama Allah, Allah ampuni, Allah maha pengampun. Tapi kalau nyinggung orang lain, belum tentu. Ribet urusannya sama orang mah, ya. Kalau sama Allah, kita berbuat dosa, berbuat maksiat, istighfar, Allah ampuni. Kalau sama orang, panjang urusannya. Ya. Kalau sudah nggak dimaafkan di dunia, nanti akan nyambung ke akhirat. Mau begitu, Bu? Panauzubillahi min zalik. Kita tuh di akhirat kan maunya lempeng-lempeng aja. Maksudnya hisapnya tuh ya, kalaupun ada dosa-dosa yang mudah-mudahan Allah dengan syafaat Nabi SAW, Allah berikan pengampunan. Jangan sampai urusan yang ribet-ribet itu kemudian jadi menyusahkan kita di akhirat nanti. Baik, nanti kita lihat di bagian adab-adab bertetangga, ya. Nah, ini adab ini yang bagian ke-30 atau bab ke-30 terkait dengan respon, ya, si penerima. Jadi mulai sekarang ada niat baik, jangan tunda saja, udah lakukan saja. Nggak usah kemudian ngerasa, aduh, nggak enak ya, kecil. Kecil menurut kita, belum tentu yang nerima, betul? Kalau yang nerima mereka orang yang mungkin strata ekonominya mungkin jauh di bawah kita, yang kita anggap kecil mungkin dianggap di pandangan mata dia besar. Dan itu merupakan satu pahala yang luar biasa, gitu. Jadi ini biasakan, ini tradisi. Kita masuk di bab ke-31. Kalau di judul babnya ini adalah Nisa'u fil jannah wa nisa'u fin nar. Perempuan-perempuan surga dan perempuan-perempuan neraka. Nah, padahal isinya adalah kalau kita lihat di kitab ini, bab ini adalah berkaitan tentang hadis Nabi, ya, wasiat Nabi berkaitan tentang tetangga, ya, tetangga. Ada sahabat mulia Abu Hurairah, dia datang kepada Rasulullah SAW dan menyampaikan ada seorang laki-laki, ya, seorang laki-laki mengatakan, wahai Rasulullah, si fulan ini terkenal sebagai ahli sholat, ya, ahli puasa, ahli sedekah, mensayang
kata laki-laki ini, dia suka nyakitin tetangganya dengan lisannya. Rasulullah SAW kemudian bersabda, huwa finnar, dia di neraka, kata Rasul. Dia ahli sholat, ahli ibadah, cuma sayang mulutnya pedes kayak sambal setan gitu ya. Pedes sama tetangga. Kalau ngomong kayaknya nyeleket banget. Kalau dia nggak boleh lewat, pokoknya kalau udah dia lewat, dia ngomong, udah dah sampai ditandain sama orang-orang. Dia mah mulutnya ampun, ya Allah tajam banget dah, gitu ya. Walaupun dia ahli sholat, ahli puasa, ahli sedekah, Nabi mengatakan huwa finnar, dia di neraka, kata Nabi. Sedih ya Bu ya. Sayang dong amal sholatnya, amal puasanya. Nah ini kenapa Nabi ngomong begini? Kok segitunya gitu? Masa hanya gara-gara nyakitin, ucapannya nggak nyakitin tetangga, masa masuk neraka? Jangan anggap enteng persoalan tetangga. Nah ini pentingnya kita memahami adab-adab bertetangga sekaligus peringatan-peringatan di dalam hadis Nabi maupun dalam Al-Quran tentang pentingnya seorang tetangga. Pertama, kita lihat misalnya saja dalam hadis ini menjelaskan agama Islam ini bukan persoalan ubudiyah saja, ritual, ibadah saja maksudnya. Makanya sampai-sampai laki-laki itu kemudian bertanya lagi, ya Rasulullah, saya juga pernah lihat ada fulanah itu, wanita. Dia ya mungkin sholatnya biasa saja, ya. Puasanya sedikit, sedekahnya juga ya mungkin sedikit, dan sholatnya biasa-biasa saja, mungkin yang wajib-wajib saja. Tetapi dia suka memberi sedekah walaupun hanya sepotong roti. Ini masih ada hubungannya dengan bab yang sebelumnya. Nah, jadi ngasihnya, dia memang sholatnya biasa saja, ya bukan ahli ibadah lah gitu ya. Tapi dia senang ngasih tetangganya walaupun cuma sepotong roti, kan sedikit ya sepotong roti. Mungkin ibu pagi-pagi bikin sarapan gitu ya, dilebihkan sedikit buat tetangga gitu. Nah itu kemudian, dan tidak suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Kemudian Nabi mengatakan, huwa fil jannah, sesungguhnya dia akan masuk surga, kata Rasulullah. Nah, dari potongan hadis ini dan wasiat dari Nabi ini, kita bisa menyimpulkan bahwa agama Islam itu bukan hanya agama ritual ibadah. Jangan nganggep bahwa kalau ibadahnya bagus pasti masuk surga. Enggak, belum tentu. Jadi agama Islam juga bicara tentang aspek-aspek sosial dan muamalah. Bagaimana seseorang itu membangun hubungan dengan orang lain, termasuk dalam hal ini adalah tetangganya gitu. Jangan anggap enteng persoalan tetangga itu. Sebab apa? Sebab Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan satu hadis, "Madzala yusini Jibrilu bil jarri." Jibril selalu berpesan kepadaku, malaikat Jibril selalu berpesan kepadaku, kepada Rasulullah, ya, untuk berbuat baik kepada tetangga. Ya, jangan anggap enteng berbuat baik sama tetangga, Bu ya. Hatta zanantu annahu yasurrithun. Sampai-sampai aku mengira, kata Rasulullah, tetangga itu akan ditetapkan menjadi ahli waris. Saking apa? Saking Jibril ngomongnya berulang-ulang. Ya, berbuat baiklah engkau kepada tetanggamu. Seolah-olah tetangga itu seperti jalur keluarga nasab. Gitu. Bahkan di dalam hadis Nabi dikatakan, tetangga itu juga adalah ukuran bahagia dan tidak bahagianya rumah kita. Betul? Nah, kata Nabi, arba'atu min sa'adah. Ada 4 yang bisa membuat seseorang itu tanda-tanda bahagia. Ya, ini pernah saya sampaikan, arba'atu min sa'adah. Ada 4 tanda-tanda bahagia, kata Nabi. Yang pertama, kata Nabi, adalah al-mar'atus salih. Ya, istri yang salihah. Wal jariyatus salih, tetangga yang saleh. Itu kan ukuran. Wal maskanatul wasi', rumah yang lega lah, yang nyaman ya. Yang lapang gitu. Wasi itu lapang gitu. Ya lapang sih nggak diukur sama ukuran bangunan ya, tapi lapang itu urusannya di sini, di hati. Kadang ya rumahnya mungkin pas-pasan gitu ya,
S gitu ya. Rumah sangat sempit, sederhana sekali, selonjor saja susah sekali gitu ya, saking sempitnya itu rumah. Tapi kan kenyataannya memang rumah Rasulullah begitu gitu ya. Tapi Rasulullah tidak juga menganjurkan bahwa umatnya harus rumahnya sama seperti Rasulullah, enggak juga. Rasulullah justru menganjurkan wal maskanatul wasi, kalau kamu punya rumah yang lapang yang gede nggak apa-apa. Itu tanda bahagia kata Rasulullah. Nggak apa-apa. Apalagi rumah gede dipakai buat ngaji melulu. Wah, itu kan bahagia ya. Rumahnya terlindung, berkah, dipakai tiap hampir seminggu bisa 3 kali dipakai buat pengajian ibu-ibu, buat ini, buat itu dipakai, senang, bahagia rumah yang macam itu ya. Nah, kemudian baru yang keempat itu adalah kendaraan yang nyaman. Penting tuh. Ya, istri udah soleha, rumah udah lapang, ya, tetangga udah baik, kemana-mana kendaraannya mogok melulu, nyesek juga hati ya. Jadi kendaraan juga penting kata, ya, menjadi ukuran kebahagiaan seseorang. Nah, yang sebaliknya, yang 4 itu tadi sama juga, istri yang jahat, almar'atus su' itu ya, wal jariyatus su', tetangga yang jahat. Nah, itu udah pokoknya kalau udah punya tetangga jahat, tetangga nakal gitu, udahlah, sempitlah, gulitalah rumah kita gitu. Kadang ada aja masalah itu gara-gara tetangga yang jahat itu, semacam itu. Nah, ini pentingnya kita memilah-milih tetangga gitu. Kalau kita mau bertempat di satu tempat, bahkan kita juga salah satu alat ukurnya kita melihat tetangganya, ini lingkungan baik atau enggak gitu. Penting kan? Ya. Maka dulu di kalangan para ulama salaf, mereka pernah ada yang menjual harga rumah. Misalnya kalau di kita mah gitu, kalau bahasa kita, ini rumah harga 200 juta. Gitu. Dijual sama dia 300 juta. Orang-orang bertanya-tanya, ini kok kenapa? Kok rumah mahal banget? Pasarannya aja cuma 200 juta, kok ente jualnya bisa sampai 300 juta? Begini, ya, harga pasaran emang 200 juta. Cuman yang 100 jutanya itu harga tetangga saya. Tetangga saya baik banget gitu ya. Tetangga saya soleh banget. Ente nggak bakal nemu deh tetangga model kayak begitu. Nah, tetangga aja ada harganya, Bu. Tetangga aja ada harganya. Oh gitu ya, baik, maulah, belilah, nggak apa-apa lah. Tetangga harga 100 juta gitu. Mahal tetangga soleh itu mahal, Bu. Iya. Coba tetangganya jelek, ya seminim-minimnya jahil lah. Jahat sih enggak, jahil iya. Pagi nyetel. Janda mana? Janda mau kenceng banget, mana speaker mau kuping. Nggak ada etika bertetangganya. Kenceng banget nyetel, Allahu Akbar. Mau ngaji susah ya. Kedengeran lagi, ya Allah ya Karim. Kalau punya tetangga soleh, apa iya nyetel janda mana kan gitu. Makanya ini pentingnya kita memilih tetangga yang baik gitu. Makanya Nabi sampai malaikat Jibril mewasiatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya untuk selalu memperhatikan tetangga. Ya. Kemudian perhatikan juga menyakiti tetangga itu atau bermaksiat kepada tetangga itu Allah melipat gandakan dosanya. Hati-hati, Bu. Apalagi tetangga yang baik itu. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan la ayyazniyal rajulu bi asyratin niswatin. Seorang yang berzinah dengan 10 wanita, kata Nabi. Seorang yang berzina dengan 10 wanita. Aisyara alaihi min ayyazni bimra'atin jarih la an yasriqa rajulu min asyrati abiyati. Ya. Maka kata Nabi SAW, dibandingkan dosanya lebih ringan. Zina dengan 10 wanita dosanya lebih ringan, kata Nabi SAW, dibandingkan dia berzina dengan 1 orang istri tetangga. Ya, dosanya dilipat gandakan. Ya, ada tetangga main serong gitu dengan tetangga yang lain. Itu dosanya 10 kali lipat dari dia berzina dengan wanita lain. 10 kali lipat dosanya. Maka jangan main-main persoalan urusan tetangga ya, Bu ya. Karena dia perkara yang sangat diperingati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sampai Nabi mengatakan
man salimal muslim al-muslimu man salimal muslim min lisani wa yadih. Ini adab juga, jangan sampai kita menyakiti tetangga kita, baik itu dengan ucapan maupun dengan perbuatan tangan. Kenapa? Karena orang muslim itu kata Nabi, al-muslimu man salimal muslimu min lisani wa yadih. Orang yang muslim lainnya itu selamat dari kejahatan tangan dan lisannya. Kemudian yang selanjutnya, kalau kita sedang masak, kata Nabi SAW, banyakin kuahnya. Bagi sebagian untuk tetanggamu, kata Rasulullah. Ini wasiat Nabi. Itu tadi, saling memberi hadiah itu penting sekali, urusan bertetangga itu. Kelihatannya cuma semangkok sop yang kita masak. Tapi punya dampak nggak kepada hati tetangga yang menerimanya? Sangat berdampak sekali. Dia akan memberikan penilaian kepada kita. Maka kata Nabi SAW, seseorang itu akan menjadi baik apabila diberikan kesaksian yang baik dari tetangganya. Gitu. Dan kalau begitu wafat, ditanya tetangganya, khair, 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 kan begitu kalau orang wafat, ditanya, apakah orang ini baik, baik, baik. Itu yang memberi kesaksian siapa? Tetangganya. Baik, 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 gitu. Wajabat, 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 wajiblah dia masuk surga, wajiblah dia masuk surga, kata Nabi. Maka Nabi pernah tuh lagi manggul ada yang banggul jenazah, nah lewat di hadapan Nabi, kemudian Nabi mengatakan wajabat, wajabat, wajabat. Sahabat nanya, Umar bin Khattab nanya, ya Rasulullah, kenapa engkau mengatakan wajabat, wajabat? Tadi jenazah yang lewat itu adalah jenazah yang baik. Maka siapa yang mengucapkan wajabat, wajabat, maka surga jaminannya. Maka kesaksian ini penting. Nah, siapa yang memberi kesaksian? Ya tentu tetangga terdekat. Masa orang meninggal yang pertama tahu orang yang sekian jauhnya berapa radius sekian berapa kilometer? Kan nggak mungkin. Orang meninggal pasti yang pertama tahu adalah tetangganya. Yang pertama ngurus tetangganya. Maka jangan main-main persoalan dengan tetangga. Termasuk ucapan-ucapan ini tolong dijaga. Kelihatannya sepele ucapannya, cuma nanya-nanya doang. Gimana Bu? Itu anak udah kerja, udah. Kesian ya Bu ya, lama-lama nganggur begitu. Hati-hati. Ya, ngomongnya sih kayaknya cuma nanya doang, tapi itu kalau nyeleket ke orang kemudian tersinggung, hati-hati. Ya. Maka kalau kalian masak, maka banyakin kuahnya. Bagi sebagian tetangganya. Apa maknanya? Apakah maknanya Nabi memerintahkan kepada kita kalau ngasih tetangga kasih kuahnya? Bukan. Ini maknanya, ya walaupun kamu punya sedikit itu makanan, bagilah tetangga, gitu. Kasihlah tetangga. Ya, itu maknanya. Jangan sampai ya baunya nyampe ke hidung tetangganya, tapi rasanya nggak sampai ke mulut tetangganya. Kata Imam Malik, itu hakikatnya sudah nyakitin tetangga. Kata Imam Malik, siapa orang yang masak masakan, makan makanan, ya baunya nyampe ke hidungnya, rasanya nggak nyampe ke mulutnya, hakikatnya dia sudah nyakitin tetangga. Jadi nyakitin tetangga cuma sesederhana itu. Ya memang sesederhana itu. Ya sekarang sih kayaknya kalau model-model rumah, bangunan-bangunan rumah-rumah gitu, kayaknya yang baunya nyampe ke tetangga agak jarang ya makanan ya. Ya Bu ya, maksudnya kita punya makanan nih, kita jarang yang nyampe ke hidung ke tetangganya, jarang. Insya Allah nggak nyakitin lah. Cuman statusnya nyakitin. Ya, iya. Memang baunya nggak nyampe, cuman gambarnya nyampe di status. Oh, Allahu Akbar, gitu ya. Dia makan durian sampai meletak-meletaknya gitu kan di video. Wah, video sampai miring-miring videonya. Gitu ya. Di-upload status, alhamdulillah nih sampai ke Subang juga gitu ya. Tetangganya ngelihat, oh Masya Allah. Padahal tetangganya jangankan untuk beli durian, makan saja pun mungkin kadang-kadang susah gitu. Dan kadang-kadang kita tahu itu. Gitu. Kita tahu tetangga kita mungkin untuk makan saja susah, tapi kita nggak empati sedikit pun. Malah update status. Lebih nyakitin mana Bu, yang baunya doang nyampe ke hidung, makanannya nyampe, sama yang statusnya sampai kelihatan semuanya bentuknya. Maka Masya Allah, man salimal muslimu. Kalau ya, tangan, ucapan, tangan, perbuatan dan ucapan tidak nyakitin saudara kita. Kuncinya apa? Para ulama mengatakan, kalau kau berdekatan dengan saudaramu, tetanggamu, pastikan
engkau ini aman baginya. Pertama, aman dari mana? Aman dari ucapan dan perbuatan jahat kita. Yang kedua, nyaman baginya. Aman, nyaman, gitu ya. Ada orang aman dari ucapannya, tapi kalau deket dia nggak nyaman gitu. Kenapa ya? Pokoknya nggak nyaman ya deket dia itu ya. Ya macam-macam, faktornya banyak gitu. Aman, nyaman, itu penting. Hidup berukhuwah namanya, menjalin ukhuwah ya. Kemudian yang selanjutnya adalah hendaklah kita berhati-hati, ya, berhati-hati terhadap permasalahan-permasalahan di dalam bertetangga. Ya, kan kadang-kadang namanya orang hidup bertetangga, ada aja muncul masalah ya Bu ya. Entah masalah tanaman, entah masalah siram-siram taman, siram sebelah gitu ya. Entah pokoknya macam-macam lah ya. Kita beli mobil baru, tetangga belum punya mobil, macam-macam. Orang kan beda-beda. Ada yang orang mencuek aja, mau punya mobil kayak biasa aja. Nama orang nggak dengkian begitu. Kalau punya tetangga dengkian kan repot juga. Maka perlu saling menjaga hidup bertetangga itu. Maka kalau mungkin muncul masalah, maka cepat-cepatlah minta dihalalkan gitu. Minta maaf. Penting itu Bu. Sebab apa? Jangan sampai nanti di akhirat, kata Nabi. Ini hadisnya dari sahabat mulia Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu. Nabi SAW menyampaikan satu hadis, awwalu khasmaini yaumal qiyamah jarani. Sengketa pertama yang akan dihisap di hari kiamat nanti adalah sengketa antara dia dengan tetangga dulu, sebelum yang lain. Mau ribut-ribut di hadapan Allah? Mau ribut-ribut di hadapan Nabi nanti di akhirat? Perkara sepele, ya, kalau kita nggak saling menghalalkan repot. Ya. Kalau kita udah berusaha minta maaf, dia ngindar jauh, maka kata Nabi SAW, yang berusaha itu yang Allah ampuni dosanya. Yang dia menghindar, ya urusan dia dengan Allah. Gitu. Kalau kita sudah diampunkan dosanya oleh Allah, bersebab karena upaya kita meminta maaf atas kesalahan dan keteledoran kita, maka sudah selesai. Gitu. Walaupun dia tidak mau memaafkan atau tidak mau menghalalkan. Tapi ada upaya dari kita. Ada upaya untuk meminta maaf. Ini penting. Maka Al-Imam Al-Manawi, ya, di dalam kitab Syarah Jami' As-Saghir, beliau mengatakan, ay awalu khasmaini yuqda bainahuma yaumal qiyamah. Ini kata Imam Al-Manawi menjelaskan hadis tadi. Maksud hadis ini adalah sengketa antara dua orang yang pertama diputuskan pada hari kiamat adalah sengketa dua orang yang bertetangga gitu. Jadi kalau bertetangga, hanya dulu saya punya kawan itu Bu, beliau beberapa kali selalu mutolaah kitab ya, intinya belajar sama saya beberapa kali, dan ini ikut beberapa kali kajian, dan selalu kalau saya pindah, maklum saya kan muhajirin Bu, dikit-dikit pindah gitu, pindah-pindah rumah, maklum masih ngontrak, pindah ke sini, dia selalu ikut nih karena dia sama-sama pengontrak juga sama saya. Asal saya pindah ke sini, dia ngikut pindah ke sini. Asal saya pindah ke sini, dia ngikut pindah ke sini, gitu. Karena kita memang nganggep ini udah kawan kita ini sampai surga ini, gitu. Jadi mudah-mudahan gitu ya. Jadi saya nyaman bersama dia, senang bersama dia, dia pun juga senang bersama saya, begitu seterusnya. Jadi udah seperti keluarga saja. Kadang-kadang sahur, ya, dok rumah kita biasa, nggak tersinggung kita. Tahu ini kawan kita nih, duduk sahur, ngajak sahur bareng di rumah, buka puasa di rumah. Asal kita kemana saja pindah di sini dia ngikut. Pokoknya walaupun dia kontrakan misalnya dia baru bayar gitu, dia akan pindah itu pokoknya, kalau saya pindah dia pindah gitu. Begitu tuh, ada sekitar 3 kali itu. Yang terakhir capek kali dia ngikutin saya. Susah nih Ustadz ikutinnya kan. Ya. Maka kemudian begini seharusnya seseorang itu memang menjalin perkawanan gitu ya. Sampai-sampai urusan tetangga saja kita mesti milih-milih gitu. Milih-milih itu memang harus tahu lingkungannya. Karena lingkungan itu sangat mempengaruhi kualitas iman, akhlak, adab kita. Gitu. Nah, bedakan dengan seseorang yang memang dia menetap. Begitu. Maka Nabi SAW selalu minta perlindung bagi orang yang sudah punya
rumah tempat tinggal yang sudah netep, maksudnya udah nggak pindah-pindah dah di situ tuh, udah punya rumah sendiri, gitu ya. Situ, maka banyak-banyaklah minta perlindungan dari buruknya sifat tetangga. Karena kalau kita nggak minta perlindungan, kita mau, kalau kita nggak suka mau pindah kemana kita? Ya, rumah-rumah kita kan gitu. Maka sering-seringlah minta perlindungan dari buruknya kejahatan tangan tetangga kita, dan jangan kita yang berbuat jahat. Jangan kita yang berbuat jahat antara ucapan maupun tangan kita. Baik, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka bab ini juga mengajarkan kepada kita untuk kita selalu meminta perlindungan kalau kita jumpai ada tetangga yang jahat itu. Sebagaimana di akhir, kalau yang punya kitabnya di akhir bab itu ada doanya situ ya. Allahumma inni a'udzubika min jarris su, ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang jahat. Jadi kalau yang rumahnya udah rumah sendiri, nggak pindah-pindah, kan mau nggak mau tetangganya itu aja. Berlindung. Berlindung ini berarti bukan menuduh tetangga kita jahat, bukan. Kalau dia ada sifat-sifat jahat, mudah-mudahan Allah redam dengan doa kita. Misalnya, hadis Nabi, berlindunglah kalian kepada Allah dari tetangga yang jahat di kampung di mana kalian tinggal. Maksudnya ini orang yang sudah punya tempat tinggal netap. Karena tetangga yang berasal dari pelosok gunung tidak akan menetap bersamamu. Maksudnya apa? Maksudnya tetangga yang suka pindah-pindah. Kalau tetangga sama yang pindah-pindah mah nggak apa-apa lah. Nanti kalau dia nakal-nakal dikit juga ntar bentaran lagi gue pindah gitu. Kalau jahat-jahat sedikit nggak apa-apa lah. Sabar-sabar, maafin aja. Ya, tapi kalau tetangga yang udah netep, ibu udah punya tempat tinggal netep gitu ya, rumah sendiri nggak pindah-pindah. Tetangga rumahnya netep nggak pindah-pindah, maka sering-sering minta doa sama Allah supaya dihindari dari tetangga yang jahat. Urusan tetangga ini bahkan dari sejak awal dakwah Rasulullah, Bu. Dakwah Rasulullah ketika Ja'far bin Abi Thalib hijrah pertama ke Habasyah, kemudian dihadapkan dengan Raja Najasyi, ya, dituduh, difitnah bahwa kelompok Muhammad dan sahabat-sahabatnya adalah pembuat makar, pemecah belah, kan dituduh nih sama orang kafir Quraisy. Mereka intinya nggak mau orang Islam itu hijrah ke Habasyah, ya, maksudnya biar mereka susah itu. Akhirnya dituduh macam-macam, difitnah. Maka lihat apa yang disampaikan Ja'far bin Abi Thalib di depan Raja Najasyi. Ya, di depan Raja Najasyi, apa kalimatnya? Kata Ja'far bin Abi Thalib, kalimatnya sangat indah sekali. Ini dalam buku Sirah Nabawiyah. Kata Ja'far, wahai Tuan Raja, dulu kami ini adalah pemeluk agama jahiliyah. Kami menyembah berhala, memakan bangkai, berbuat mesum, memutuskan tali persaudaraan, menyakiti tetangga. Perhatikan, menyakiti tetangga. Dan kuat di antara kita memakan yang kuat di antara kita memakan yang lemah, kata beliau. Begitulah gambaran kami dahulu hingga Allah mengutus seorang Rasul dari kalangan kami sendiri yang kami ketahui nasabnya, kejujurannya, amanahnya, dan kesucian dirinya. Beliau menyeru kami kepada Allah untuk mengesahkan beribadah serta meninggalkan peribadatan kami dan bapak-bapak kami terhadap batu patung. Beliau juga memerintahkan kepada kami untuk berkata jujur, melaksanakan amanah, menjalin hubungan kekerabatan, berbuat baik kepada tetangga. Ungkapan ini disampaikan di depan komite internasional, istilahnya. Jadi kalau kita bertetangga itu, jangan anggap enteng, jangan anggap remeh. Kalau yang mungkin, ya kayak kita lah gitu, kita yang masih suka pindah-pindah ngontrak sana-sini, maka berikan kesan yang baik terhadap tetangga, kalaupun harus pindah. Sehingga, dan kita selalu, setiap pindah itu selalu memohon kepada Allah agar Allah berikan tetangga yang baik. Alhamdulillah, selama ini kita pindah, nggak kehitung banyaknya berapa kali kita pindah, ketemunya selalu tetangga-tetangga yang baik-baik gitu, yang baik-baik lah. Ya walaupun bukan apa namanya orang yang akhlaknya baik, soleh, artinya rajin ke masjid, tapi baiklah, tidak berbuat jahat dengan tangan dan ucapannya, bahkan selalu berkata baik di hadapan kita. Ngobrol dengan cara yang baik, diskusi dengan cara yang baik, begitu. Karena kita selalu memohon, karena perkara ini adalah perkara yang dulu diusung oleh semua nabi-nabi dan rasul. Perkara tetangga itu. Ya kita kadang-kadang anggap enteng aja masalah bertetangga. Makanya sampai diangkat pejabat di sekitar kita namanya RT, tuh kan? Rukun tetangga. Nggak ada RDPR, nggak ada. Rukun DPR itu nggak ada. Adanya RT, ya, rukun tetangga. Kenapa?
Karena memang perlu diatur perkara bertetangga itu. Mudah-mudahan RT kita ngerti nih bab-bab begini. Minimal buat ngatur tuh. Jangan sampai ada tetangga ribut malah jadi kompor meleduk. Urusannya repot nanti ya. Baik ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ada 2 bab yang kita bahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya berkaitan tentang akhlak dan adab, terutama perkara-perkara terkait dengan saling memberi hadiah, ya. Kemudian juga adab-adab bertetangga yang dengan itu semua kita cuma berharap keberkahan di dalam rumah tangga kita. Yang dengan itu semua mudah-mudahan tetangga kita bukan hanya sampai di dunia saja. Mudah-mudahan kita juga bertetangga di akhirat. Tetangga kan maknanya bukan hanya tetangga rumah, gitu ya. Bisa jadi tetangga di dalam majelis taklim, bertemu, berjumpa tiap minggu, tiap pekan kita jumpa, bertetangga. Mudah-mudahan kita yang ketemu di majelis taklim juga bertetangga nanti sampai surga. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang mohon maaf ibu-ibu sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal ibu-ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan.